إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل أفضل صلاة وتسليم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada eh, malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian Asmaul Husna yang insya Allah masih di pekan-pekan ini adalah kajian praktis ya, atau kajian praktis penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan insya Allah pada pembahasan kita malam hari ini Yuk, kita akan ayo. membahas tentang masalah al-yaqin atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sesuatu yang sangat susah dan sangat sedikit sekali dimiliki oleh banyak orang, sehingga justru inilah yang perlu dan paling sering harus kita latih setiap hari adalah yakin. Banyak orang berlatih menghafalkan doa-doa, berlatih menghafalkan wirid-wirid, tapi ada hal fundamental apa namanya yang kurang atau bahkan dilalaikan, yaitu bagaimana melatih agar dirinya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yakin. Karena apapun yang kita ucapkan, kalau kita sendiri ragu dengan apa yang kita lakukan, kita katakan, kita mohonkan, maka keraguan kita menjadi hijab, menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita dengan apa yang diharapkan terwujud. Dan seperti biasa, marilah sama-sama kita mengawali kelas kita tabarruk dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pada malam hari kumpul lebih dari 40 orang. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang malam ini sedang ada musibah, sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada kesedihan, diangkat kesedihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam hidupnya, kelapangan dalam urusannya, urusan rezekinya, dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya, dan anak keturunannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jadikan anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka 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 na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu semuanya, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai pembahasan tentang bagaimana kita metode menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan keraguan yang ada dalam diri, eh, saya akan membahas terlebih dulu, menjawab pertanyaan dari jamaah peserta kajian pada pekan lalu. Ini saya jawab di kajian ya.
Saya jawabnya di kajian. Jadi nanti setiap pertanyaan yang masuk secara pribadi akan saya jawab di kajian, biar bersama-sama juga kita tahu. Pertanyaan pertama, apakah doa tadi bisa digunakan seorang ibu untuk anaknya supaya segera menikah? Doa yang kemarin itu ya, yang ya wadud, ya dzal arsyal majid, ya fa'alul lima yurid, Allahumma inni as'aluka bi'azzika alladhi la yuram, wa bimulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala arkan arsyik, antakfini titik-titik silakan. Ya syarah. Itu bisa secara prinsip, tapi ada doa yang lebih spesifik kalau ingin menikah. Baik. Apakah ini bisa dibaca bapak-bapak supaya menikah lagi? Wallah alam, saya nggak tahu ijazahnya. Ya, nah. Baik, bagi penanya, silakan buka surat Al-Qasas ayat 24. Untuk anak supaya cepat menikah kan ya? Bagusnya anaknya yang baca. Baca ini. Doanya ada di surat Al-Qasas ayat 24. Ya. Bagi penanya silakan dicek surat Al-Qasas ayat 24. Saya tulis dulu ya. Doa supaya cepat menikah. Bisa kalau ibu bacakan itu untuk anak bisa, tapi sebaiknya anaknya membaca ini. Tata caranya nih. Surat Al-Qasas ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaqa lahuma. Lalu kemudian Musa memberikan air minum binatang ternak lahuma milik kedua anak gadis dari putri Nabi Syuaib di Madian. Saat itu Nabi Musa sedang kecapean, kelelahan, menjadi pelarian. Buronan Fir'aun akan dibunuh, lari sampai Madian. Summa tawalla kemudian berbalik. Ila dhilli ke dalam naungan. Jadi Nabi Musa sedang duduk berteduh di bawah pohon. Ya. Jadi setelah memberi minum binatang ternak milik penggembala kambing yaitu putri Nabi Syuaib kembali bersandar ke pohon. Faqala lalu beliau berkata, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku lima terhadap apa anzalta yang telah engkau turunkan ilayya kepadaku min khairin dari kebaikan yang besar. Dari mana kebaikan yang besar? Itu ada nanti kelasnya di bahasa Arab Tadabbur Al-Quran sudah dibahas di kelas angkatan 3 karena itu isim nakirah di ta'lim. Dari kebaikan yang besar fakirun sangatlah butuh. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap kebaikan yang telah Kau turunkan sangatlah butuh. Faja'athu ihdahuma tamshi. Setelah membaca doa itu Allah langsung kabulkan. Jadi kalau baca doa itu menurut para ulama jawabannya adalah ayat setelahnya. Lalu datanglah kepadanya salah satu dari anak perempuan itu, anak putri Nabi Syuaib, tamshi berjalan alastihya dengan malu-malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitan. Ayahku, papa
Ya kan, kalau bahasa sekarang papa ngundang abang gitu kan, untuk membalas kebaikan abang yang sudah apa namanya eh, memberi minum kambing-kambing kami. Singkat ceritanya, setelah diundang ditanya sama Nabi Syuaib dari mana? Dari Mesir. Kenapa sampai ke sini? Saya kabur menghindari kejaran dari Fir'aun. Kabur menghindari kejaran dari Fir'aun. Diceritakan panjang lebar, lalu ditawarkanlah untuk makan. Jadi dikabulkan doa Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu lapar sebetulnya. Yang dibutuhkan Nabi Musa sebetulnya cuma bawang. Sangat, sangat suka bawang ya. Bawang, bawang besar-besar, bukan bawang kecil-kecil kayak bawang bombay gitu. Bawang dan beberapa acar. Ya. Setelah tawarkan makan, ngomong-ngomong, putrinya bilang, ah, Abah, gitu kan. Kayaknya kalau kita punya pekerja yang kuat kayak dia, bagus deh katanya. Dan bisa dipercaya. Abahnya tahu, akhirnya nawarkan bagaimana kalau kamu menikahi saja salah satu putriku. Jadi jawaban dari doa itu, kalau bahasa kita setelah mengucapkan doa itu, attracting, menarik tiga hal. Yang pertama adalah makan. Nabi Musa dapat makan. Yang kedua dapat jodoh, ya, dapat jodoh. Yang ketiga, setelah dapat jodoh dapat pekerjaan. Jadi orang yang lulus lama nganggur boleh baca doa ini. Ya, lulus kuliah nggak kerja kerja boleh baca doa. Dapat pekerjaan-pekerjaannya apa? Yaitu kalau gitu maharnya apa? Maharnya adalah menggembala binatang-binatang saya selama 8 tahun. Tetapi kalau kamu genapkan 10 tahun itu lebih baik. Akhirnya Nabi Musa terima. Akhirnya Nabi Musa tuh dapat rumah, tempat tinggal, dapat pekerjaan selama 10 tahun menggembala kambing, dan dapat istri, dan dapat makan selama 10 tahun. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi kawan-kawan, baca doa ini, insya Allah akan dapat pertama rezeki, rumah, istri, dan pekerjaan. Jadi bagi yang sudah lulus masih belum dapat pekerjaan, boleh diamalkan. Seberapa banyak nanti kita selesaikan di sini. Saya jawab dulu. Tata caranya bagaimana? Pertama adalah sedekah. Dari mana Ustaz taunya sedekah? Nabi Musa sebelum berdoa itu berbuat kebaikan dulu. Apa? Memberikan sedekah air, ya, menolong orang, memberikan minum binatang ternaknya. Ustaz, saya sudah baca doa tapi belum datang-datang jodohnya. Coba dipush dengan sedekah, ya. Atau menolong orang lain, ya. Menolong orang lain. Ya. Adabnya dalam ayat ini adalah sedekah doa, sedekah doa, sedekah doa, ya. Atau nggak harus uang. Nabi Musa kan sedekahnya air, nolong orang, ya. Nolong orang, berdoa, nolong orang, berdoa, nolong orang. Berbuat baik dulu, berbuat baik, berdoa, berbuat baik, terserah. A'malul bir, ya. A'malul bir. Nah, sedekah. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ini kalau mau dapat jodoh. Sedekah, berdoa dengan doa Nabi Musa. Di surat Al-Qasas ayat 24, dan tutup banyak istighfar. Yang lama dapat jodoh boleh konseling tata caranya ini. Terima kasih, Kak. Boleh kawan-kawan buka Al-Quran surat Nuh ayat 10. Surat Nuh ayat 10 tentang keutamaan istighfar. Saya bacakan. Fakultu astaghfiru
maka aku katakan Nuh, maksudnya Nabi Nuh alaihissalam, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah maha pengampun, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat, wa yumdidkum bi amwal, Allah akan memperbanyak harta-harta kalian, ya. Jadi orang yang hartanya sedikit di bawah kebutuhan, perbanyak istighfar. Orang yang hartanya sedikit, perbanyak istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan membanyakkan anak, ya. Wa yaj'al lakum, dan Dia akan menjadikan bagi kalian jannatin, kebun-kebun, wa yaj'al lakum, dan Dia akan menjadikan bagi kalian anhar. Allah akan memberikan tanah-tanah, kebun-kebun, taman-taman, ya. Bagi yang pengen investasi tanah, belum punya tanah, perbanyak istighfar. Jadi istighfar itu attracting, satu, menarik satu, hujan. Umar bin Khattab itu kalau istisqa dengan istighfar, nggak pakai doa yang lain. Yang kedua, memperbanyak harta. Yang ketiga, memperbanyak anak. Yang keempat, Allah akan memberikan kebun-kebun, taman-taman, surga-surga, baik di dunia maupun di akhir. Nah, loh kok Ustadz memperbanyak anak apa termasuk doa mendapat jodoh? Ya gimana dapat anak kalau jodohnya nggak ada? Paham nggak logikanya? Jadi kalau Allah janjikan anak plus paket pasangannya, bagaimana dapat anak nggak punya pasangan? Ya, di sini banin, banin itu anak kandung, bukan anak pungut, bukan anak asuh. Berarti bisa dipakai juga untuk pejuang garis dua, bisa. Perbanyak istighfar untuk pejuang garis dua. Ya, karena kita tidak tahu apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dari ucapan, perbuatan, mungkin ada ucapan yang pernah keluar salah, misalkan saya mau mending tidak punya anak daripada punya anak, lalu kemudian datanglah nafahat, dikabulkan ucapan itu, tidak, ya. Bagaimana istighfar yang benar ini nanti diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Baik, Eh, bagaimana caranya, berapa jumlahnya? Pada prinsipnya adalah sebanyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau kita pengen istiqomah, tidak tahu banyaknya berapa. Para ulama biasa membaca doa Nabi Musa sehari, ada yang mengijazahkan 100 kali, ada yang mengijazahkan 136 kali dalam sehari. Sehari itu. Bentar, saya simpan dulu biar nggak hilang. Baik. Istighfarnya berapa kali? Istighfar paling pendek adalah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali? Kalau ada hajat, para ulama sebanyak-banyaknya. Berapa jumlah minimal banyak? Jumlah minimal banyak menurut para ulama adalah 1000 sehari. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Allah menyebut pasukan kaum Quraisy itu jumlahnya banyak. Berapa pasukan kaum Quraisy ketika perang Badar? 1000. Ya. Pejuang garis dua, istighfar jangan kurang dari 1000. Kapan waktu istighfar? Saya kasih turunannya, ya. Terbaik
Istighfar tuh kapan saja boleh. Kapan waktu terbaik? Menurut para ulama, menurut Syekh Nawawi dari asar sampai terbenam matahari. Ini waktu untuk siangnya. Kapan malam harinya? Malam harinya adalah di sepertiga malam terakhir. Ya, kita tidak tahu ya. Kita kan dosanya banyak. Mungkin pernah salah omong, pernah salah ucap, atau pernah menyentak orang tua. Apa sih mah? Lagi capek-capeknya minta tolong ini, orang tua tidak ridho. Kita tidak tahu apa aja. Juga yang orang lagi sulit rezekinya, istighfar 1000 kali. Ya. Orang yang lagi pengen jodoh, ini paket ya. Namanya paket doa. Udah ada paketnya sekarang di bundling gitu ya. Sepertiga malam terakhir. Istighfar apa yang paling pendek? Astagfirullahaladzim. Ini mau mah sama yang Oh iya lupa nih. Mau panjang sedikit? Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Kalau ijazahnya Sayyid Muhammad ibni Alawi al-Maliki al-Maki ada tambahan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi naf'an wala darran wala hayatan wala mautan wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku memohon ampun, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau yang maha hidup, yang maha mengatur segala kehidupan. Eh, Taubatnya seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri, yang tidak memiliki manfaat dan tidak bisa memberi mudarat atas dirinya sendiri, tidak bisa memberikan kehidupan, tidak bisa memberikan kematian, dan tidak ada daya upaya kecuali dengan kehendakmu. Itu tambahannya. Apalagi yang paling kuat ini amalan yang banyak diceritakan oleh almarhum Kiai Jejen ya, yaitu istighfar atau tasbihnya Nabi Yunus. Astaghfirullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Istighfar ditambah tasbih Nabi Yunus dibaca sepertiga malam. Hafal ya, kalau istighfar kalau ijazah Sayyid Muhammad mungkin udah hafal panjang. Istighfar tasbih Nabi Yunus seperti mujarrad sekuatnya. Kalau yang 1000 diusahakan sehari yang pendeknya ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 1000 sehari. Sehari 1000, tidak nyampe 30 menit selesai. Nah, malamnya istighfar plus tasbih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Didahului sedekah. Nah, sedekah terbaik sedekah subuh. Bingung Ustaz, sedekah subuh ambil kaleng kerupuk, bolongin. Taruh setiap subuh 1000, 2000, 5000, 10.000 sesuai kemampuan. Seminggu sekali kasih ke masjid. Itu cara sedekahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dikumpulin bagi, kumpulin bagi. Bingung lagi, download aplikasi Kita Bisa, pilih sedekah tiap subuh. Bingung lagi, buka aplikasi Bank Muamalat, BSI, itu ada aplikasi infak. 1000, 2000. Ya. Tiap pagi, habis dengar azan subuh, udah siap tuh aplikasinya. Itu kan. 1000, 2000, 3000, sesuai kemampuan. Bingung lagi, udah simpan nomor rekening saya. Kirim ke Darul Ulum. Udah susah-susah. Ya. Buat bayar Zoom. Karena sekarang Zoom itu hanya 100 dan 1000. Yang 1000 itu berapa mintanya nih? 1 juta ya sebulan. Baik, ya. Gampang sedekah tiap subuh. Boleh pakai kaleng, boleh apa. Aplikasi banyak. Ya. Di BSI ada, di Bank Muamalat ada. Bisa pilih dompet duafa, apa, rumah zakat terserah. Nah, ini ya untuk yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua.
Assalamualaikum. Maaf Ustaz, saya terlambat, saya tidak dengar tadi doanya Nabi Musa. Oh, ada Bu, itu surat Al-Qasas ayat 24. Ibu minta cucunya Oh, cari. itu ya. Makasih. Iya, Oh iya. kalau enggak nanti insya Allah ada rekamannya. Saya ditonton. Makasih Ustaz, makasih. Sama-sama Ibu. Yang kedua, pertanyaan mohon dikirim yang sesuai redaksi tulisan Arabnya, doa di saat sulit, kemudian makna dari kalimat syarrahadalis. Syarrahadalis itu keburukan perampok ini. Sudah dibahas di pertemuan kemarin dan doanya sudah ditulis ada di grup Asmaul Husna. Sudah dikirim ya, bisa dilihat di sana. Kalau diganti apakah harus dengan bahasa Arab atau bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia, tapi kalau di dalam sholat tidak boleh dilafalkan, cukup di dalam hati. Oke. Pertanyaan ketiga, hukum jual beli pasar saham menurut Majelis Ulama Dewan Syariah Nasional adalah haram, ya, karena mengandung unsur maisir. Gitu. Saya ambil Maaf fatwa Ustaz, Majelis kalau Ulama. bahasa Arab bisa Gimana Ibu? Oke, saya jawab dulu yang keempat. Ada Bu latinya, ada, tinggal dilihat di, udah dikirim di grup Asmaul Husna. Minta cucunya cari, ada insya Allah. Tidak, maksud saya kalau kita lapaskan dalam sholat Ustaz bisa. Bisa, tadi sudah saya jawab bisa. Yang jelas kalau iya. dalam bahasa Indonesia, selain bahasa Arab tidak boleh diucapkan, cukup dalam hati. Oh iya. Nanti batal sholatnya. Boleh pakai Makasih, bahasa Ustaz. Jawa, Sunda, Betawi, Ambon, Maluku, Melayu, bebas. Asal di dalam hati. Ya. Kalau lagi datang bulan, bagaimana caranya dapat baca yang doa mendesak? Apakah hanya dibaca saat sholat terakhir? Dibacanya saat sudah waktu sholat, Ibu. Kalau datang bulan, Ibu banyak-banyak tasbih saja. Banyak-banyak tasbih. Insya Allah dimudahkan. Banyak-banyak tasbih dan membaca la haula wala quwata illa billahil. Tasbih dan membaca la haula wala quwata. Ketika bermusafir boleh jamak qasar salat. Namun bagaimana ketika mampir di masjid dalam perjalanan dan ikut berjamaah? Apakah setelah berjamaah boleh sholat jamak qasar lagi karena khawatir perjalanan mungkin kecapean? Kita sholat ketemu sholat berjamaah zuhur misal. Setelah sholat zuhur langsung kita qasar sholat asar. Ya, baik secara berjamaah ataupun sendiri. Boleh. Jangan diulang lagi sholat zuhur lagi. Cukup sholat zuhurnya sekali. Ada sholat zuhur berjamaah, kita istirahat di masjid, boleh sholat zuhur, tapi jangan nunggu selesai zikir. Karena sholat jamak qasar tidak boleh dijeda. Ya. Langsung mundur sholat jamak qasar asar. Ya. Dijamak dengan zuhur, takdim. Nah, kalau tidak bisa mundur banyak jamaah, langsung sholat di situ, di tempat. Ustadz, apakah bisa untuk mendoakan anak yang sangat bandel yang mengguncang mental orang tuanya? Bisa. Bisa anak yang bandel. Jangan lupa anak yang bandel dikasih hadiah, Bu, biar tidak bandel. Ya. Doa anak bandel. Ini saya udah kayak ensiklopedia doa. Segala macam doa anak. Nanti lama-lama doa buat nangkep belut. Ada Bu doa buat nangkep belut. Namanya orang kampung apa aja ada. Doa anak bandel, jangan lupa doa yang tadi. Doa saat sulit boleh dibaca. Kasih hadiah Al-Fatihah. Hadiahkan 41 kali satu anak. Siapa yang bandel? Dihadiahkan surat Al-Fatihah 41 kali. Kita niatkan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Gitu ya. Al-Fatihah 41 kali. Itu namanya tawassul dengan surat Al-Fatihah. Baca 41 kali. Ya Allah, dengan keberkahan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan anak saya, dilembutkan hatinya. Atau ya Allah, saya tukar. Kalau bahasa kita, saya tukar ya.
Seperti yang bahasanya Syekh Mukhlif Al-Yamani, ya Allah saya beli bandelnya anak saya dengan harga 41 surat Al-Fatihah. Saya barter, saya tukar, saya maharkan uh, anak saya ini sifatnya ditukar ya Allah, dari sifat nakal bandel menjadi sifat nurut dengan 41 surat Al-Fatihah. Baca terus, kirimin terus sampai benar-benar hatinya lembut gitu ya. Anaknya yang suka Ada narkoba keluar. Dari tadi kayak di kerambang-kerambang itu Ki. kayak di kampung tempat saya ngajar itu nyusahin betul ya. Punya anak bukan datangin duit, malah ngabisin duit. Warisan engkongnya habis buat dijual dibeli narkoba. Numpuk utangnya. Ya. Bandelnya minta ampun. Banyak di kampung saya. Ya, alhamdulillah rumahnya jadi kontrakan-kontrakan keluarga saya. Ya, ngutang nggak bisa bayar, ini bayarnya ini aja Bu Haji gitu. Ya, nih Al-Fatihah 41 kali dihadiahkan. Nah. Oke, terus apa lagi ya? Ya, Ustadz, saya PNS resign bekerja tahun 2020 baru keluar SK pemberhentian 2021. Selama 2020 sampai 2021, 1 tahun saya masih dapat gaji cair, gaji buta. Apakah uang gaji ini boleh dimakan halal atau tidak? Sebab sudah mau saya kembalikan, itu tidak bisa dikembalikan karena itu katanya hak gitu kan. Pertanyaan saya, apakah saya ada hak untuk menggunakan uang tersebut? Jika tidak, mohon saran, uang ini sebaiknya disalurkan kemana? Kalau masalah duit banyak yang meminta, itu nggak usah khawatir, siapapun kemanapun disalurkan banyak yang. Jawabannya adalah bapak atau ibu, ini saya tidak tahu, bapak berhak menerima uang itu walaupun tidak bekerja. Kenapa? Karena ada kaidah dalam usul fikih berdasarkan hadis al-muslimuna ala syurutihim. Umat Islam itu terikat dengan perjanjian antar mereka, kontrak kerjanya. Kalau di kontrak kerjanya selama statusnya masih PNS dapat gaji, maka itu hak buat Bapak. Karena sudah perjanjian antara negara dengan Bapak dan itu adalah uang uang hak Bapak selama statusnya masih PNS walaupun sudah tidak bekerja. Karena itu ikatan. Kata Nabi, seorang muslim terikat dengan perjanjian antar mereka. Nah, gitu ya. Itu untuk pertanyaan yang kemarin. Sekarang kita lanjut pada pembahasan tentang yakin. Kita awali dari sebuah riwayat. Ya, kita awal dari sebuah riwayat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dari Abdullah, dari Ibrahim, dari Sa'id, dari Khalid, dari Khudash, dari Bishr, dari Bakar bin Abi Maryam, dari Asy'ah, qala dia berkata, ma nazala fil ardi syai'un aqallu minal yakin. Ya. Ma nazala fil ardi, tidaklah turun di muka bumi sesuatu yang lebih sedikit daripada yakin. Makanya kenapa orang yang sedikit doanya dijawab, karena dia yang memiliki yang sedikit ya. Tidak ada yang turun di muka bumi yang lebih sedikit daripada yakin. Air banyak, pohon banyak, oksigen banyak. Yakin ini Allah turunkan sedikit. Tidak ada yang turun di muka bumi yang lebih sedikit daripada yakin. Nah, jadi penting nggak belajar tentang bagaimana bisa yakin? Sangat penting karena sangat sedikit sekali ini turun di muka. Langka, nadir. Nah. Wala qusima bainan nas syai'un aqallu minal hilmi, dan tidaklah dibagi kepada manusia sesuatu yang lebih sedikit daripada sifat sabar dan lemah lembut. Ya. Sedikit itu. Nah.
Dahulu para salafus saleh diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan qala ta'allamul yaqin kama ta'allamul Qur'an hatta ta'rifuhu fa inni ata'allamu. Dari Khalid bin Ma'dan, pelajarilah ilmu yakin. Sebagaimana kita belajar tentang Al-Quran. Kalau Al-Quran penting, yakin lebih penting lagi. Belajar Al-Quran banyak-banyak ternyata tidak ada keyakinan di dalamnya. Malah akhirnya hanya jadi bacaan-bacaan. Baca wirid-wirid banyak di dalamnya, tapi tidak ada keyakinan di hatinya. Akhirnya jadi bacaan. Hatta ta'rifuhu. Sampai kamu apa? Udah kelapa. Sampai kamu mengenalnya. Karena aku telah mempelajarinya. Ya. Khalid bin Ma'dan rahimahullah. Penting. Ya. Dan ada satu kitab khusus yang membahas masalah yakin dengan semua riwayatnya, dan yang kalau diuraikan sekarang tidak akan banyak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akhafu ala ummati illa dha'fal yakin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada yang lebih aku takutkan terjadi terhadap umatku kecuali lemahnya keyakinan. Ya, lemahnya keyakinan. Selalu ragu. Bahkan ragu terhadap doanya sendiri. Percaya Allah ada, percaya Allah kuasa di mulut saja, ketika berdoa langsung ragu. Apa iya ya? Apa mungkin? Apa iya ya? Ya. Nah. Baik. Diriwayatkan dari Abdullah dari Abu Sirri Al-Bahili, karena dikatakan al-ihtimam bil amal yurithul fiqrah. Selalu memperhatikan amal mewariskan tafakkur. Dan fikrah mewariskan ibrah. Dan ibrah mewariskan niat. Dan niat mewariskan tekad. Dan tekad mewariskan yakin. Dan yakin mewariskan kecukupan. Dan kecukupan mewariskan rasa cinta kepada Allah. Dan rasa cinta kepada Allah mewariskan ingin bertemu. Mari kita. Tahapan melatih yakin ini sama dengan cara dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Satu, tindakan atau amal. Tindakan atau amal. Ya. Setelah tindakan atau amal, maka muncullah tafakkur, fikrah, pemahaman. Maaf, tafakkur. Ya. Kalau orang ingin belajar yakin tentang dahsyatnya syukur, pelajari itu syukur, bukan hanya baca Al-Quran ayat syukur, langsung latihan syukur. Ya, latihan syukur. Nanti mungkin ada sesi, kemarin kita sudah sesi bahas sedikit tentang cara berlatih syukur sampai membuat jurnal syukur. Kalau orang ingin yakin dengan istighfar, langsung latihan istighfar. Ya, udah baca terus keutamaan baca aja anda berlatih. Kebanyakan kita adalah ahli baca, bukan ahli amal. Kapan kita beramalnya? Kalau pengen yakin dengan sedekah, mulai latihan sedekah.
tindakan. Dari situ nanti muncul tafakur, Allah berikan fikrah. Baru muncullah pemahaman, ibrah. Setelah itu muncullah apa namanya keinginan. Setelah itu munculnya tekad. Orang udah mulai yakin. Setelah itu muncullah yakin. Dari yakin muncullah kecukupan. Jadi mulai dari tindakan. 6 tahapan. Melakukan tindakan. Nah, melakukan tindakan. Melakukan itu terus-menerus. Insya Allah kita akan menjadi ahli. Ya. Orang kalau dia, mohon maaf, pakar motong buah kelapa, dia mungkin bisa motong itu dengan sangat yakin gitu kan. Tanpa salah, tanpa harus melihat gitu. Orang kalau biasa udah pokoknya latihan terus nangkap ikan, apa namanya, mancing ikan, dia lama-lama punya itu pemahaman sampai keyakinan. Udah jadi feeling itu. Ya. Orang kalau sering dagang, jadi kalau dagang lulusan bangku sekolah itu kebanyakan teori. Kalau orang sering dagang, lama-lama tahu tuh. Wah, ini toko bagus, nggak bagus. Kita aja kesering ngalamin dagang, bangkrut, baru lihat, ini toko nggak lama tutup nih, bakal bangkrut. Nggak lama tutup, kenapa? Tokonya ditanjakan, parkirannya susah. Ya, gak usah pakai analisis apa namanya Hermawan Kertaja, ya langsung toko ini nggak lama tutup ini. Ya, karena pengalaman tindakan kita kan, udah jadi feeling, udah keyakinan gitu. Ini bakal rame, ini bakal sepi, ini bakal bagus, ini bakal jelek gitu. Udah jadi udah masuk jadi ibrah. Nah, banyak melakukan satu hal, insya Allah Allah lahirkan keyakinan. Terus diulang-ulang, terus repetisi terus diulang. Baik, kita akan bahas tentang ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk kasusnya, latihannya adalah yakin dalam berdoa. Ya. Nah, orang tuh kalau udah sering kawin cerai itu lama-lama dia punya keyakinan, punya feeling, lihat orang, lah ini bakal nggak bener nih calon suami, ya kan? Karena pengalaman. Baik, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan. Artinya hadis ini sahih, makbulah, bisa diterima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udu'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa in wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ini hadis sahih. Allah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau dalam keadaan yakin tentang jawabannya. Bentar, saya pisahkan aja ini ya. Saya pisahkan di sini aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Hadis sahih tolong ini dipegang jadi patokan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Gitu. Berdoa kepada Allah. Jadi tulislah sebuah keinginan. Sebuah keinginan. Yang jelas, ya. Yang jelas kalau punya keinginan. Kita punya keinginan tidak jelas. Punya hajat malu-malu tidak jelas. Yang jelas. Nah, ada orang bertanya, waktu itu bertanya di kelas apa saya lupa. Ustadz, kalau berdoa kan harus yang sesuai kadar kemampuan kita kan. Kalau sesuai kadar kemampuan kita, tidak usah berdoa, ibu langsung kerjakan saja. Ya. Berdoa itu karena kita tidak mampu, karena kita tidak bisa. Makanya kita berdoa. Kalau sudah sesuai kadar kemampuan kita, langsung kerjain saja, gitu ya. Kita bisa dapatkan uang 100.000, ya langsung tindakan saja, dagang kah apa kah. Ya. Berdoa itu sesuai kadar kemampuan Allah dan sesuai kadar kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa? Kemampuan Allah tidak terbatas. Jangan membatasi kemampuan Allah dengan kemampuan kita. Gitu ya. Jadi berdoa kan harus sesuai dengan, kalau sesuai kemampuan kita ya tidak usah langsung doa. Kalau pengen haji langsung berangkat saja, kan sudah mampu. Ya. Pengen haji tapi tidak mampu, itulah fungsi dari doa. Tulislah sebuah keinginan yang jelas. Ya berdoa kan? Doa. Alah, mau nikah kah, mau haji kah? Wa antum muqinuna bil ijabah, yakin akan jawabannya. Yakin dikabulkan. Ini syarat ya. Syarat dari Rasulullah. Jadi seberapa besar keyakinan kita, seberapa besar itulah kemungkinan terjawabnya doa-doa kita. Jadi sekarang ibu nggak usah repot belajar-belajar doa bahasa Arab, kalau memang susah nggak usah dipaksa-paksain. Sekarang latihan belajar yakin bahwa apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilatih terus hatinya. Dilatih terus hatinya. Ya Allah, karuniakanlah hamba entah bagaimana caranya, in syi'ta wa kaifa syi'ta, sesuai kehendakmu, sesuai jalanmu, terserah engkau, yang penting 100 juta sebulan. Apa iya ya? Apa mungkin ya? Nah, apa iya ya? Apa mungkin ya? Itu namanya mubtilud doa, pembatal doa itu sendiri. Ya. Jadi kok kita jarang dikabulkan? Bukan Allah tidak mengabulkan, kita sering membatalkan doa kita sendiri. Cuman pembatalnya bukan dengan ucapan, tapi dengan keyakinan. Ibarat sudah wudhu berkali-kali, kentut berkali-kali, hadas berkali-kali, batal dia. Wa antum muqinuna bil ijabah. Ya. Jadi syarat diterimanya doa harus menepiskan keraguan. Kalau ada keraguan tepis. Afirmasikan, yakinkan, ya. Nanti ada beberapa cara. Kalau waktunya cukup, kalau waktunya tidak cukup, kita tulis satu cara dulu yang bisa kita langsung praktekkan. Ya. Nanti ada doa-doa yang lain. Dibikin berseri mungkin. Besok kita lanjutkan. Ya. Yakin dikabulkan. Jadi tidak yakin adalah yustajabud doa malam yasta'jil. Doa itu selalu dijawab selama tidak terburu-buru. Terburu-buru itu apa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, terburu-buru itu bilang milih, da'autu falam yustajabli. Saya udah doa kok belum dikabulkan. Itu juga pembatal doa. Ya.
Jadi yakinkan doanya, Pak. Ya Allah, saya ingin pergi haji. Misal ini asal tulis saja. Selanjutnya, terus latih yakin insya Allah kita akan pergi haji. Yakin? Enggak. Ya. Ya Allah ingin pergi haji. Yakin kita pasti bisa insya Allah dengan izin Allah pergi haji. Bagaimanapun caranya, apapun caranya terserah Allah. Entah bagaimana caranya Allah mewujudkannya kita pergi haji. Insya Allah. Ya. Ya. Jadi itu. Yakin. Ini ada rumus terbalik. Rumus terbalik. Nah, kalau tukang obat ya, terbukti dulu baru percaya. Makanya dewa pemasaran sekarang di TikTok maupun di Instagram itu mirip tukang obat jalanan. Dewa pemasarannya adalah testimoni, ya. Entah testimoninya fakta, realita atau settingan gitu kan. Parfum ya testimoni. Karena orang tuh bacanya testimoni yang diulang-ulang. Terbukti sembuh dulu baru percaya. Tukang obat jalanan kan? Ya silakan ini obat kurap dioles hilang kurapnya baru makin yakin. Silakan belilah apalah bisa ular kobra ini ya kan begitu. Ada kadal kadal Mesir ini belilah apa namanya abon kadal Mesir ini untuk ya kasih testimoni. Kalau tukang obat begitu. Kalau agama percayalah pasti sembuh, insya Allah sembuh. Percayalah untuk mendatangkan kesembuhan, insya Allah sembuh. Percayalah untuk mendatangkan keberlimpahan, insya Allah berlimpah. Ya. Jadi keyakinan itu diadakan untuk mewujudkan, menciptakan, menjadikan harapan itu kenyataan. Maka ini, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin dengan jawabannya. Walaupun jawabannya belum ada. Tapi yakin itulah yang mendatangkan jawaban. Gitu. Wa'lamu dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai tidak diterima doanya, apalagi hati yang ragu. Betul enggak? Hati yang lalai tidak diterima doanya. Ya. Doa hati yang lalai, doa hati yang lalai gimana sih? Doa hati yang lalai itu yang biasa kalau hajatan mau pulang, oh, Rabbana tolong, Rabbana, ya keluar saja. Itu lebih tepatnya dapatnya pahala. Pahala kalimah thayyibah karena sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang adapun doa ya, doa itu dari hati. Hati yang lalai saja tidak diterima doanya, apalagi hati yang ragu. Jadi setiap ada keraguan, maka yakinkan, eh, carilah cara bahwasanya saya yakin, saya percaya doa saya dikabul. Harus itu deh. Saya yakin, saya percaya doa saya telah dikabul. Saya yakin, saya percaya doa saya telah dikabulkan. Telah Allah terima dan kabulkan. Telah Allah terima dan kabulkan. Dan saat ini saya sedang menjalani prosesnya. Harus nih, saya yakin, saya percaya doa saya telah Allah terima dan kabulkan. Jadi berdoa sekali, latihlah yakin berkali-kali. Terus gitu, sampai sangat yakin, sampai tidak ada potensi ragu sama sekali terus. Sampai akhirnya dia mewujud dengan izin Allah. Saya yakin, saya percaya doa saya. Saya terus.
sampai tidak apa iya, nggak ada apa iya. Pokoknya ikatannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Karena itulah kita perlu membuat jembatan keyakinan. Pilihlah doa yang kita tidak ragu. Kalau kita layak, pantas, dan bisa menerimanya. Ini buat latihan. Buatlah jembatan keyakinan. Buat latihan aja ya. Mulai dari yang kecil-kecil. Jembatan keyakinan. Pilihlah doa yang kita tidak ragu. Ya. Kita layak, pantas menerima. Kira-kira kalau kita minta doa gaji 1 miliar 1 bulan, kira-kira yang langsung bilang tidak itu orang lain apa kita sendiri? Tidak, oh kita sendiri kayaknya. Ya, gaji PNS golongan sekian 4 juta ya Allah karuniakanlah gaji 1 miliar sebulan langsung nggak mungkin, yang nggak mungkin tuh kita sendiri itu. Jangan nyalahin siapa-siapa ya, yang bilang nggak mungkin kan kita sendiri kan, batal sudah doa kita. Jadi pilihlah buat dulu jembatan keyakinan. Buat doa kecil-kecil. Kalau gajinya 5 juta ya cobalah minta naik jadi 6, 7. Nah, kayaknya mungkin ini, gitu kan. Supaya tidak ada keraguan. Buat latihan terus ya, terus naik. Jangan melompat. Ya Allah, jadikanlah saya presiden Indonesia gitu kan. Ya mungkin saja Pak Jokowi kan dulu tukang mebel aja biasa. Nggak ada di reformasi 98, nggak ada. Ya kan? Tapi kalau kita mungkin, mustahil kan. Apa iya, apa. Itulah yang membatalkan doa kita. Jadi jangan membuat bentrok pikiran kita. Mulailah dari yang kita yakin. Itu mungkin kita layak. Kayaknya mas pantas. Kayak pantas kalau kita gajinya jadi dari 4 juta ke 6 juta kan masih pantas gitu kan. Minta. Jembatan buatlah jembatan keyakinan ya. Jadi supaya tidak ragu. Ini doa bisa menerima. 6. Bisa dan layak menerima. Ini bukan berarti kita menafikan Allah, bukan seperti saya bilang. Ini hanya untuk melatih hati kita sendiri. Yang kedua, sekarang bacaannya langsung saja. Bacaannya ya. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwa manusia itu selalu dibisiki oleh syaitan tentang keraguan-keraguan ya. Bahkan sampai diragukan apa Allah itu ada, apakah Allah benar-benar bisa menjawab, jangan-jangan Allah nggak ada, sebetulnya siapa yang bikin Allah gitu kan. Begitu banyak doa dipanjatkan tapi tidak terkabul gitu kan. Apa jangan-jangan selama ini hanya dongengnya para ustadz atau guru agama, enggak. Sampai seperti itu, maka Rasulullah kalau terus ada kebimbangan, ya, faman wajada min dzalika syai'an, barang siapa yang mendapati keraguan akan Allah Subhanahu wa taala, akan kehebatannya, kekuasaannya, kedermawanannya, kebaikannya, semuanya. Falyakul amantu billahi wa rasul. Ya. Siapa yang mendapatkan keraguan tentang Allah, Rasulullah mengatakan, maka hendaknya dia mengatakan, siapa yang mendapati keraguan terhadap Allah, maka dia ucapkan saat itu 3 kali, amantu billahi wa rasul. Saya yakin, saya percaya pada Allah
dan Rasul. 3 kali. Saya yakin, saya percaya pada Allah dan Rasul 3 kali. Atau bilang saya yakin, saya percaya pada Allah bahwa Allah mengabulkan doa-doa saya. Saya yakin, saya percaya kepada Allah bahwa Allah mewujudkan doa-doa saya. Saya yakin, saya percaya kepada Allah bahwa Allah mewujudkan hajat-hajat saya. Saya yakin dan saya percaya kepada Allah bahwa Allah mewujudkan impian-impian saya. Saya yakin dan saya percaya kepada Allah bahwa Allah bisa merubah hidup saya. Terus itu 3 kali kata Rasulullah. Kalau enggak lebih enggak sampai hilang. Ya. Amantu billahi wa rasulih. Barang siapa yang mendapatkan hadal waswas, bisikan syaitan, falyakul amanna billahi wa rasulih. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya thalathan fa inna dzalika yadhhabu anhu. Karena kalimat tadi, afirmasi tadi bisa menghilangkan keraguan. Bisa menghilangkan keraguan. Untuk zikir Asmaul Husnanya kita pekan depan. Karena kita akan jawab. Sekarang zikir dari Al-Qur'annya baca pagi sore ini. Satu-satu amalkan ya. Siapa yang hatinya banyak waswasah, banyak bisikan setan, banyak syak, banyak keraguan, saya yakin dan saya percaya kepada Allah. Makanya kan doa iseng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Rasulullah yang tak pernah berbohong. Sadiqul wa'dul amin. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul. Terus bilang itu. Jadi kalau berdoa boleh diawali ini, boleh juga diawali ditutup ini. Jadi berdoanya sekali yang harus sering diulang-ulang ini ya, saya yakin, saya percaya Allah mengabulkan doa. Saya yakin, saya percaya Allah. Itu yang harus sering doa. Ya, amantu billahi wa rasul. Itu kalau bahasa Arabnya begitu. Amantu billahi. Saya kasih satu dulu ya, karena waktunya sudah 20.38. Saya mau balas. Prakteknya. Kalau saya yakin, saya percaya Allah mengabulkan doa saya titik awal titik. Ya. Doa saya terserah doa saya. Saya yakin, saya percaya Allah mengabulkan doa saya yang kemarin saya meminta keturunan kepada Allah. Saya yakin, saya percaya Allah mengabulkan doa saya yang tadi pagi Allah memberikan kenaikan omset dalam perdagangan saya. Saya yakin, saya percaya Allah mengabulkan. Gitu. Itu yang harus setiap muncul itu ulang itu 3 kali. Amantu billah. Saya percaya pada Allah dan Rasul. Nah, silakan buka Al-Qur'annya untuk doa zikir Al-Qur'annya. Terima kasih kamu sudah datang dan sudah menunggu. Jadi mulai sekarang berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, yang sering diulang adalah afirmasi yang ini. Karena setan yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu paling tidak ingin kalau doa kita terkabul. Ya. Makanya dia selalu membisikkan dari depan, dari belakang, dari atas. Karena setan itu akan sedih kalau kita gembira. Kalau kita doanya terkabul, gembira nggak? Gembira. So, setan tidak mau. Setan tuh pendengki, musuh. Musuh itu kan senangnya apa? Senangnya ngelihat kita susah. Senangnya ngelihat kita gagal. Senangnya ngelihat kita nggak berhasil. Termasuk dalam doa-doa kita. Setan tuh senang kalau doa kita gagal. Mau dibisik, nggak mungkin. Nggak yakin. Udah banyak yang doa kayak kamu begitu. Nggak ada. Doa itu kosong-kosong. Ya. Padahal nanti sebutkan orang yang tidak percaya dengan doanya itu adalah salah satu ciri
sifat orang munafik. Surat Al-Baqarah ayat 285. Dibaca pagi hari, sore hari. Minimal sekali, boleh baca 3 hari. Apa itu? Itu sering kita baca. Alhamdulillah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baca ini. Pagi sekali, sore sekali. Kalau bisa 3 kali. Saya malah lebih sering baca ini daripada baca doa karena lebih banyak was-wasahnya daripada doanya. Baik. Saya urut ya. Ketika berdoa, tulislah sebuah keinginan yang jelas. Yang kedua, yakin akan jawaban. Yakin jawabannya apa? Yakin. Sampai tidak ada pilihan lain. Yakin itu. Ya. Allah sesuai prasangka hambanya. Ya. Falyadhun nabi, lihat kalimat terakhirnya. Falyadhun nabihi masya. Maka hendaklah dia berprasangka, terserah dia. Apa? Ya. Jadi salah satu karunia Allah adalah Allah merahasiakan takdirnya dan memberikan kebebasan, terserah. Kamu boleh nebak takdir kamu apa. Kalau takdir kamu begini ya begini, kalau takdir kamu begitu ya begitu. Bisa dipaham kan? Ya. Tulislah sebuah keinginan yang jelas, tulis di kertas. Kadang saya menulis pakai tangan kanan, kadang saya menulis pakai tangan kiri. Karena tangan kiri melatih otak kanan, tangan kanan melatih otak kiri, kalau nggak salah gitu ya. Jadi betul-betul. Supaya terdalam jelas di dalam benak kita, sangat jelas keinginan kita itu. Apa? Ya, sangat jelas, bukan kata-kata visual kalau bisa. Ya, gitu. Kalau ya Allah ingin pergi haji, lihatlah postingan orang-orang yang haji itu. Sampai jelas tergambar itu Ka'bahnya jelas, ini jelas. Sertu yakin akan jawabannya itu. Ya. Bisa. Buat gambaran paling jelas. Buatlah gambaran paling jelas dalam hati tentang keinginan kita. Kalau dalam bahasa kitab, taswir atau visual. Kenapa visualisasi? Karena ini lebih jelas daripada kata-kata. Ya. Lebih jelas daripada kata-kata. Kalau ingin pergi haji, visualkan, gambarkan, taruh itu Ka'bah depan rumah supaya lebih kuat, ya, lebih kuat keinginan itu. Kalau ingin punya hajat rumah, rumah apa yang membuat kita sangat gembira, tergugah gitu kan? Gambarkan rumah, gambarkan. Ya. Kalau kita pengennya apa, pokoknya apa yang membuat hati kita bergerak. Lalu yakin itu jawabannya. Yakin akan jawabannya. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu yang yakin. Yakin itu jawabannya. Ya, yakin. Karena Allah menyerahkan semuanya pada keyakinan kita. Aku sesuai keyakinan hamba. Ya. Aku sesuai keyakinan hamba. Kalau mungkin Allah, kalau ada bisikan begini dalam hati, bisa jadi Allah ingin yang lain. Itu bisikan. Kan bisa jadi malah Allah pengennya itu. Sama-sama tidak tahu kan? Dan Allah serahkan, terserah kamu. Mungkin kamu pantasnya ini. Itu kan kemungkinan bisa jadi kok kamu mungkin malah itu pantas. Ya. Jadi dibalik, selalu pertanyakan keraguan. Ya. Ragukanlah keraguan. Ini caranya.
yakin di ini, terus ragukanlah bila ada keraguan, ragukanlah keraguan. Misal nih, paling contoh kalau jodoh. Ya Allah, bukakanlah pintunya, hatinya Akmal misalnya. Lalu bisa jadi Akmal buat temen kamu, memang yang berdoa kamu doang, ya kan? Bisa aja yang lain juga berdoa. Ya. Nah, ragukanlah apa iya yang lain berdoa. Bisa jadi cuma kita doang yang berdoa, ya kan? Itu kan hanya perang pemikiran aja, ya kan? Ya. Dan Allah, aku sesuai keyakinan hambaku terserah, gitu kan? Jadi tidak ada keraguan, ragukanlah keraguan. Ya, ragukan. Ya. Ragukanlah keraguan. Jadi keraguannya itu diragukan lagi, dipertanyakan lagi. Lalu buatlah jembatan keyakinan. Pilihlah doa yang kecil-kecil dulu. Latihan buat latihan. Nah, ini dalam hadis yang sahih, bila muncul keraguan, ucapkan ini 3 kali. Amantu billahi wa rasulih. Atau aman nabil. Saya yakin dan saya percaya Allah dan Rasul. Saya yakin, saya percaya Allah dan Rasul. Nah, saya yakin, saya percaya pada Allah dan Rasulnya. Saya yakin dan percaya pada Allah dan Rasul. Allah itu banyak sekali menjanjikan pengabulan doa-doa, yakin gitu kan. Coba-coba buka Al-Quran, buka Al-Quran. Satu aja. Tapi kita tuh lebih percaya sama setan, itu nggak tahu loh. Coba surat Al-Baqarah ayat 268. Bahwa dalam hati kita itu, selain keinginan kita, ada keinginan setan. Sudah? Asyaitanu, setan itu ya'idukum selalu menjanjikan kepada kalian, selalu menakut-nakuti kalian al-faqra dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian dengan perbuatan keji. Jadi setan tuh selalu menakut, alah kamu bakal jadi orang susah, udah kerja terus, nanti kamu bakal jadi orang miskin. Kalau kamu istirahat, kapan kamu bisa? Jadi kamu tuh akan susah, kamu akan miskin, kamu akan susah. Itu bisikan syaitan, jangan lupa itu. Jangan pernah mentoleransi bisikan. Itu bisikan syaitan, bukan bisikan malaki, bukan bisikan malaikat, bukan bisikan Tuhan, bukan bisikan Rabbani. Itu adalah bisikan syaitan. Jadi kalau ada ditakuti kamu akan miskin, kamu akan susah, itu syaitan nih, harus dilawan tuh. Langsung bilang aman tuh billahi wa rasul. Ya. Itu bisikan syaitan. Kenapa? Ketika pikiran kita terus takut, yakin bahwa kita akan miskin, akhirnya miskin betul. Ya. Dan saya udah sering banyak lihat orang yang gitu, negative thinking terus, akhirnya susah betul hidupnya. Ya. Jadi kita wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah selalu menjanjikan ampunan darinya dan karunia. Jadi aneh, kita tuh berdoa kepada Allah tapi tidak percaya kalau Allah tuh menjanjikan karunia, tapi percayanya kepada syaitan bahwa kamu tuh akan hidup susah. Maka kamu akan miskin, kamu akan gagal, kamu akan gak berhasil. Bisa dipaham ya kawan-kawan? Bisa dipaham ya? Jadi buatlah jembatan keyakinan, bila muncul bisikan kayak tadi, nggak akan terwujud, nggak akan terkabul. Ucapkan nih, saya yakin, saya percaya pada Allah dan Rasulnya. Prakteknya saya yakin, kalau lengkapnya, saya yakin, saya percaya Allah mengabulkan doa saya. Rasulullah sebagai penjamin. Rasulullah SAW sebagai penjaminnya. Dari mana? Karena Rasulullah menjanjikannya melalui firman-firman Allah.
Saya yakin dan saya percaya Allah mengabulkan doa saya apa? Saya akan diberikan keturunan. Insya Allah saya akan naik haji. Insya Allah saya akan dibukakan pintu rezeki. Insya Allah saya akan diberikan kemudahan. Insya Allah bisnis saya besok akan berkembang. Insya Allah sekolah saya akan maju. Dan apa saja terserah Rasulullah sebagai penjamin. Bahwa Allah akan mengabulkan doa. Bahwa Allah maha mengabulkan doa. Ini kalau mau lengkapnya ya. Cukup sampai saya yakin, saya percaya Allah mengabulkan saya apa? Rasulullah sebagai penjaminnya bahwa Allah maha mengabulkan doa. Ini makna dari saya yakin, saya percaya pada Allah dan Rasulnya. Lalu zikir surat Al-Baqarah ayat 285 setiap pagi setiap sore. 3 kali boleh. Allah. Itu. Dan zikir selanjutnya insya Allah akan kita bahas pekan berikutnya. Zikir Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna yang bisa dipakai itu untuk menguatkan bila terjadi was-was satu syaitan, ada bisikan syaitan, taskik membuat kita ragu, termasuk dalam uh, uh, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Baik, Maha Dermawan. Nah, baik, saya akan baca doa ya Pak, pertanyaan di chat. Sebentar. Kalau ingin lunas dari hutang sudah kemarin. Kalau habis berdoa pasrah, iya pasrah, tapi pasrahnya pasrah yakin. Bisa paham nggak? Pasrah yakin, bukan pasrah putus asa. Ah, udah, nggak tahu kayaknya dijawab atau enggak gitu pasrah. Ya pasrah itu pasrah caranya, ya Allah terserah gimana pun caranya saya serahkan semua yang saya minta kepada Engkau. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Pasrah itu pada caranya, bukan pada hasilnya. Ya, terserah ya Allah. Bukan pasrah, oh, terserah Allah mengabulkan atau enggak, malah Rasulullah marah. Ya, Allah Allah itu tidak suka kalau ada ya Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni dosa saya kalau engkau mau. Ya Allah kabulkan dosa saya, kabulkan hajat saya kalau engkau mau. Ya Allah mau aja, intinya mau nggak? Yang butuh Allah ente gitu. Ya. Allah paling tidak suka kalau doa mohon ampunan ataupun ada kalimat insyikta kalau engkau mau ya Allah. Allah tidak suka itu. Ya. Jadi pasrahnya bukan pasrah pada jawabannya. Kalau jawabannya harus yakin, tapi pasrah pada caranya. Bagaimana terwujudnya terserah Allah. Yang penting saya maunya itu Allah. Ya, terserah. Namanya doa kan minta tolong. Terserah mau yang nolong dong caranya. Mau ngasih lewat ini, mau ngasih itu. Ya. Entah bagaimana caranya saya pasrahkan. Saya yakin Allah mengabulkannya. Gitu ya. Jadi tidak boleh pasrah hasilnya. Pasrah tuh caranya. Terserah caranya Allah. Ya. Begitu. Dilepas. Ikhlas. Ikhlas tidak obsesif. Tapi yakin pada jawabannya. Tidak obsesif pada caranya. Jadi kalau berdoa itu jangan mikir caranya. Kalau mikir caranya itu namanya berusaha, gitu kan. Langsung kerjakan. Kalau berdoa sampai akhirnya Allah memberikan jalan kita masuk. Itu namanya berdoa begitu. Kalau mikir caranya bukan berdoa, itu namanya rapat manajemen. Gimana cara menaikkan omset? Itu bukan berdoa gitu. Berdoa sambil mikir ya Allah gimana caranya naik. Udah, berdoa itu terserah caranya Allah sampai Allah memberikan jalan, memberikan ilham, memberikan tanda, terima dengan rasa syukur. Ah, ini dia. Kita masuk. Gitu. Paham? Gitu. Alhamdulillah rutin baca Ustaz Zikir pagi. Alhamdulillah. Izin tanya Ustaz, apakah bedanya antara bisikan berupa feeling sebuah keyakinan? Tadi, kalau bisikan syaitan itu selalu bertentangan dengan keinginan manusia. Karena setan itu musuh. Ya, setan tuh selalu ingin kita sedih, susah, sengsara, bertengkar, ribut, cerai, dan sebagainya. Pokoknya yang ibu, bapak pernah nggak jadi orang yang dengki sama orang? Pengennya apa sama orang itu? Jelek terus ya. Nah, itu dia syaitan. Yang tadi, ya itu kumul fakra. Setan tuh ingin kita terus takut, takut miskin, takut miskin, takut miskin, takut miskin, sampai akhirnya miskin beneran. Karena dia hantui overthinking, rasa takut gitu. Takut miskin, takut miskin. Sebelum doa, perlu sebutkan Asmaul Husna, boleh apa saja yang sesuai. Tapi nanti untuk yang menghilangkan keyakinan, akan depan show.
Doa supaya lebih sabar, lemah lembut, ya Latif 129 kali. Pagi 109, sore 129. Kalau saya bacanya setelah sholat 129. Nggak harus ngikuti saya. Karena doa itu setting sesuai kemampuan masing-masing. Karena kan orang punya kesibukan masing-masing. Punya waktu masing-masing. Punya sempatnya masing-masing. Kalau saya baca ya Latif 129 kali setelah sholat. Kalau ibu terserah mau habis mau pagi sore boleh. Mau kalau saya lapang 1000 kali. Itu jasa dari Kiai Mustafa Bisri. Kalau lapang waktunya, hitung sendiri sesuai kemampuan. Ustaz, kalau doa dalam kebimbangan antara dua pilihan, apakah suatu kemudahan rezeki yang kita terima dari Allah bisa jadi ujian atau nikmat? Semua yang hidup tuh ujian, termasuk kemiskinan pun ujian. Itu ada di dalam Al-Quran. Terserah ibu mau diuji miskin apa diuji kaya, terserah. Kalau uji miskin jawabannya harus sabar, diuji kaya jawabannya harus syukur. Ini boleh bebas. Bapak Ibu boleh saja ya. Jadi jangan sangka miskin tuh bukan ujian ya. Miskin gerutu terus itu sumber dosa. Ya. Miskin ujian, sabar ujian nanti. Ya, wa immassahu al khairu wa immassahu asyarru begitu ya. Jadi kalau doa yakin, ibu yakin pengen diberi kelapangan enggak? Apakah itu akan jadi ujian? Ujian. Ibu. Kalau tidak diberi kelapangan, ujian juga. Ya. Jadi terserah. Ibu mau diuji susah apa diuji senang ya. Yang penting jawab aja. Kalau senang jangan lupa syukur. Kalau susah jangan lupa sabar ya. Gitu. Terserah. Oh, Kang Roli. Ya, Kang Roli. Dijadikan buku kumpulan doa-doanya Ustadz. Iya ini lagi kerjain asistennya nggak ada. Belum kelar-kelar. Nanti saya bikin biar rapih gitu kan. Diurut. Ustadz untuk membayar utang. Udah kemarin membayar utang. Pejuang garis 2 itu apa? Oh, pejuang garis 2. Itu tespeknya yang 2 Bu. Lebih utama durasi atau jumlah Ustadz? Apa ya? Berdoa. Berdoa kalau bisa jangan panjang-panjang. Oh, istighfar Kenapa? tadi Ustaz. Oh, Istighfar kan, istighfar. maksudnya istighfar itu lebih bagusnya misalnya 1 jam tapi tidak dihitung atau jumlah misalnya kata Ustaz 1000 tadi lebih utama yang mana gitu Ustaz. Asal ibu bisa istiqomah. 1 jam, 1 jam. Kan inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Ya. Boleh jumlah, boleh durasi, yang penting istiqomah. Ya. Yang penting istiqomah. Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling dawam, yang paling rutin, walaupun sedikit. Kenapa para ulama menetapkan angka? Biar istiqomah. Hari ini segitu, besok segitu. Ya kan? Tidak kurang lagi. Gitu. Istiqomah. Kalau saya cenderungnya ke jumlah. Karena jam itu ya kadang bisa sejam, kadang bisa sejam. Wallahu a'lam. Apakah istighfar boleh sambil berkendara? Oh boleh Bu, dalam semua keadaan, baik dalam keadaan berdiri, rebahan, tidur, kendara. Sebaik-baik keadaan adalah sambil beristighfar. Baik, itu bagaimana istighfar yang benar tadi sudah contoh. Istighfar yang saya anjurkan ke kawan-kawan karena khawatir tidak hafal doanya, saya kasih istighfar yang mujarab terbukti oleh para ulama, yaitu istighfar dan tasbih Nabi Yunus. Sudah hafal semua kan kali ini kan? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ini untuk malam hari ya, sepertiga malam. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jadi dikombinasi. Baik kawan-kawan semuanya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan menambahkan beberapa aurat zikir dari Al-Quran maupun dari Asmaul Husna, dari hadis untuk menghilangkan keraguan. Ya, keraguan-keraguan. Ada beberapa yang bisa kita pakai, ya, sehingga kita punya banyak senjata eh, apa namanya untuk menghilangkan. Yang paling sering lakukan adalah saya yakin, saya percaya Allah
Insya Allah mengabulkan doa-doa saya. Itu sering diulang. Sering diulang. Doanya satu kali, ini yang perlu diulang berkali-kali. Ya. Minimal bangun tidur, sebelum tidur itu. Ingat keinginannya dan yakin bahwa itu sedang Allah prosesnya. Sedang Allah proses. Allah sampai kepada kita. Baik, karena ini berkumpul 100 orang, sayang kalau kita nggak sama-sama berdoa. Saya akan berdoa bertawasul dengan surat Al-Fatihah pada saat saya membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong ibu-ibu menyampaikan hajatnya masing-masing di dalam. Ya. Mudah-mudahan ada yang mustajab doanya di antara kita semua, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik subhanaka ihsanan alayk anta kama ta'ala wa lakal hamdu wa raditu wa lakal hamdu wa akbar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta ta'ala wa man 'alayha wa anta khairul warith. Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilayka bisyafiyah bil kafiyah wa bil afiyah وبالشاملة وبالسبع المثاني والقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم. صدقت بما قلت في كتابك العزيز أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله والله غني كريم. يا غني يا ربي إن لما أنزلت إلي من خير ربي إني لما أنزلت. Ya Allah, hamba sangat butuh pertolongan-Mu, hamba sangat butuh kasih sayang, hamba sangat butuh karunia-Mu. Ya Allah, hamba sangat butuh sedekah-Mu, ya Allah. Sedekahkanlah pada hamba semua yang hadir di sini apa yang menjadi hajat-hajat. Kami semua mohon sedekah. Kami semua mohon sedekah-Mu, ya Allah. Sedekah-Mu, mohon karunia. Sadaqata Rabbil Alamin, Sadaqata Rabbil Arsyad, Sadaqata Rabbis Samawati Sab'in. Sedekatan yaliqu bi qudratik wa azatik. Sedekah yang sesuai dengan keagungan-Mu dan kemurahan-Mu, ya Allah. Sedekah yang sesuai dengan kemuliaan-Mu, ya Allah. Sesuai dengan kedermawanan-Mu. Sedekah Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sedekah yang abadi, ya Allah. Baqiyatan bi baqaik wa daimatan. Sedekatan tentu sedekatan mutasaddiqina min khalqik. Sedekah yang mengungguli sedekah para makhluk. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami semuanya. Kami sangat butuh, sangat fakir kepada-Mu, ya Allah. Engkau benar, ya Allah, hamba kami semuanya fakir. Dan Engkau yang maha mencukupi, ya Allah. Cukupilah hamba dari semua kefakiran hamba yang ada dalam hati dan jiwa. Ya Allah, tasaddaq alaina ya karim. Ya Allah, takarram alaina ya hannan ya mannan. Ya Allah, berdermalah kepada kami, wahai hannan ya mannan. Kami mohon derma-Mu, ya mohon sedekah-Mu, sedekah untuk kami, anak-anak kami, keluarga kami, ayah ibu kami yang sudah meninggal. Sedekatan syamilah, sedekah yang sempurna, yang mencukupi hamba, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon pamit atas segala kekurangan. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo kawan-kawan semuanya dan saya Bermanfaat. izin pamit. Terima kasih. Semoga Pamit. kami diterima, ya Allah.
Amin. Terima Sehat kasih selalu ya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ustaz.